Halo Sobat Kilaf, seperti biasa kita balik lagi di Siapa Tahu Kilaf, yang mana tentu aja di kanal gue ini ya, tempatnya gue nge-review barang-barang bekas yang gue dapat di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, untuk kali ini gue pengen nge-review salah satu HP paling stylish, nggak paling stylish juga sih, jadi yang cukup stylish pada zamannya era 2000 berapa ya, 2002 mungkin apa 2008. Dan ini Sony Z250i dan Sony Z2 seri Z ini sebenarnya Sony yang selalu menjual dengan appearance atau tampilan yang seperti clamshell atau flip, yang mana zaman sekarang itu dibalikin lagi ya, jadi kayak Samsung ngeluarin yang seri flip, terus ada beberapa juga yang modelnya kayak communicator yaitu Fold, Samsung Galaxy Fold, terus Motorola Fold dan lain-lain. Dan yang ini adalah HP zaman dulu banget ya, ini Sony Z50i dengan fitur yang sangat minim. Tapi zaman itu sih ini nggak minim, udah cukup banget. Jadi buat internet bisa, terus buat main game pun bisa, dan bahkan kita beli game pun bisa dulu pakai pulsa ya. Terus sampai sekarang juga masih bisa sih pakai pulsa. Terus ada juga dia ada fitur alarm, terus bisa dimasukin aplikasi chatting juga. Dulu yang terkenal tuh iBuddy, Mic33, terus Morange, itu terkenal banget gitu. Dan untuk kameranya ini dibekali dengan kamera VGA yang mana sangat jelek banget. Gak jelek banget sih, ya cukup lah, untuknya cukup lah gitu. Dan yang gue dapet ini kondisinya masih benar-benar bagus, jadi belum dibongkar sama sekali. Dan notifikasi dotnya ini yang di depan ini nih masih nyala, jadi kalau ada SMS silent, terus miss call atau ada yang telepon itu dia jalan, dia bakal nyala. Dan covernya pun masih asli semua, dan logonya juga masih bagus banget tuh. Karena jarang banget nih kalau pengguna Sony itu yang punya, biasanya tuh ini udah hilang tengah-tengah atau tinggal hijaunya doang, itu sering banget. Ini juga sebenarnya ngaruh ke harga jual sih, karena sebelum Apple menurut gue tuh Sony lah yang pertama kali nge-branding banget HP-nya. Jadi kayak misalnya lu pakai Sony ya kan, terus di depan orang tuh ngeliat tuh kayak gini, di belakang ada lambang begitu, mereka bakal wah HP Sony nih gitu. Walaupun dulu yang terkenal tuh Nokia, karena Nokia itu satu Symbian dan terkenal sejak dulu dari tahun 90-an tuh udah terkenal banget gitu. Karena kalau Sony Ericsson ini baru-baru aja, dia sekitar early 2000 itu dia baru ada Sony. Dia karena gabung sama Ericsson, karena dulu Sony itu nggak punya HP dia tuh, jadi cuma vendor. Jadi secara kasarannya sih Sony cuma nyumbang speaker, audio dan telepon segala macam lah, jadi nyumbang kamera segala macam dan layar. Tapi kalau untuk hardwarenya itu tetap dari Ericsson, seperti motherboard, chip segala macam tuh Ericsson sih. Jadi langsung aja kita cek satu-satu ya. Dan langsung aja dari pertama di keyboardnya. Jadi kita nyebutnya bukan keyboard tapi keypad, karena ada banyak masih yang bilang keypad, ada yang bilang number pad segala macam, tapi lebih terkenal dengan keypad. Ini tombolnya, yang ini tombol voicemail. Jadi kalau misalnya kita ada miss call gitu, nah itu biasanya akan ada voicemailnya, kita bisa tinggal pencet angka satunya, kita tinggal tahan gitu. Terus tombol back, tombol cancel atau erase, terus ini juga digabung dengan tombol power di sini. Terus ini adalah tombol internet, yang mana kalau kita internet tinggal pencet ini. Tapi kalau kalian tanya, emang masih bisa ya internetan pakai HP ini? Bisa sih, tadi gue udah coba, tapi untuk addressnya nggak bisa www, jadi harus pakai m dot. Jadi m tuh panjangan dari mobile. Jadi kita coba aja ya internetan pakai HP Sony ini. Jadi kalau kita ini tuh sebenarnya nggak bisa kayak
Yang sekarang langsung masuk Google kita harus ini sih, harus harus ini manual kayak gini Google. Tapi kalau Google sendiri untungnya udah disesuaiin, jadi tinggal lihat google.com ya, butuh bersabar lah karena ini HP sinyalnya Edge. Nah, jadi masih bisa internetan tuh, tapi nggak semua website ya bisa kita buka. Ini Google, karena Google aja sih, Google tuh dia masih nyimpen server atau tampilan yang versi mobile-nya gitu. Nah, coba kita cari, searching Cika Bandung. Cika mana? Cika Bandung. Alah. Tapi zaman dulu gue ngetik pakai ini sih nggak begitu effort ya. Sekarang effort banget. Oke, kita telusuri. Lama banget. Mau dimaklumi karena HP lama dan sinyalnya pun masih Edge. Mungkin bukan Edge, lebih ke GPRS sih. Karena kalau Edge itu udah termasuk agak kenceng untuk zaman itu lah. Tidak bisa ternyata. Mungkin karena terlalu besar juga ya. Karena setahu gue sih emang untuk ukuran searching tuh ukuran web tuh karena emang kayaknya gede banget sih sekarang. Kalau udah HTML5 juga sih. Coba kita ulang lagi deh. Jadi zaman dulu tuh gue masih favorit itu Sony sih, karena satu stylish dan gaya banget sih waktu itu tuh. Untuk HP sekelas HP biasa-biasa aja dulu tuh Sony gaya banget sih. Jadi dulu tuh Sony tuh bener-bener saingan banget sama Nokia, karena pas Sony ngeluarin seri Walkman itu Nokia bikin juga Express Music yang mana ya nggak terlalu bagus juga, masih bagus Sony untuk suara dan fiturnya. Itu yang terkenal tuh Walkman-nya. Jadi ada aplikasi Walkman itu sampai terakhir dia tuh Sony Live with Walkman. Nah, untuk ini ternyata nggak bisa juga. Ya, yang penting kan udah bisa lihat ya, ini udah bisa masuk internet walaupun cuma mentok di Google doang. Karena gue nggak tahu sih ini kayak gimana, harus kayak gimana settingan segala macamnya. Karena ya begini doang gitu. Mungkin harus download Opera Mini mungkin. Tapi kalau Opera Mini ya tetap aja nggak bisa download gitu. Karena udah masuk, mungkin udah nggak ada juga sih Opera Mini menurut gue untuk versi mobile. Nah, jadi ya begini aja sih sebenarnya. Terus kita coba tes suaranya ya. Untuk suara itu kita masuknya di mana ya? Sebentar, kayaknya di general gitu deh. Nah, ini coba deh. Oke. Ya kurang lebih seperti itu sih. Gue juga bingung mau review apa dari HP ini, memang begini doang sih. Tapi kalau untuk sejarah gue bisa bakal ceritain. Jadi sebelum Z250 ini tuh ada dulu zamannya Z200 kalau nggak salah. Itu dia udah touchscreen, jadi dapat pennya gitu. Itu bagus banget dan itu menurut gue stylish banget. Dan untuk fitur kamera ya gue lupa kasih tahu. Kalau fitur kameranya sendiri itu masih cuma foto doang. Jadi nggak ada jadi kayak nggak ada video, sorry. Jadi dia begini doang dia.
Jadi kalau zaman dulu itu night mode itu harus selalu nyala, karena fitur night mode tuh bikin mencerahkan hasil kamera sama mencerahkan ini tampilnya kayak gini tuh. Jadi cerah banget, jadi kelihatan banget gitu. Jadi kalau tanpa night mode itu dia nggak bakal cerah gitu. Tapi ya efeknya dia akan lambat begini sih. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini sih. Kayak bagus-bagus amat, tapi sebenarnya kalau kalian bisa pakainya itu pakai kamera jadul itu bisa kok bagus, karena gue juga pernah coba. Gue pernah dulu pakai W950, gue foto itu bagus kok ternyata, walaupun dia cuma 3 megapiksel waktu itu, gue ingat banget. Dan untuk fiturnya sendiri ini ada infrared yang mana pengirimannya itu modelnya single tabok. Jadi kalau lu lagi transfer gambar pakai infrared ke sama temen lu, terus ada yang nyenggol, itu gak bakal ke kiri, jadi akan gagal langsung. Jadi kalau infrared itu benar harus disatuin, ditempelin gitu. Sebenarnya sih nggak harus, dia bisa sampai sekitar jarak setengah meter atau 30 cm kalau nggak salah sih. Tapi sayangnya bakal lama banget gitu, jadi kalau dideketin makin cepet gitu. Dan ini speakernya di sini, ini speaker telepon. Jadi begini aja sih, gue pengen review ya begini doang sih, nggak ada yang spesial, nggak ada yang menarik ya. Tapi untuk zaman sekarang gue pakai ini masih cukup keren sih. Ini masih gue pakai jadi buat SMS, buat teleponan gue masih pakai, dan sampai sekarang pun gue masih pakai fitur telepon dan SMS gitu. Tapi terpisah ya, kalau di HP gue yang gue pakai buat merekam video ini sih cuma buat internetan, chatting, buat main game, terus foto-foto. Tapi kalau ini emang buat komunikasi doang, jadi kayak SMS, telepon itu di sini gitu, sama terima OTP itu di sini. Nggak tahu, lebih suka ini aja karena HP jadul itu keamanannya lebih terjaga sih. Jadi nggak bakal disadap orang. Kalau kata orang-orang sih HP jadul itu lebih aman karena modelnya langsung dari penerima si pemanggil gitu. Jadi nggak lewat server mana dulu, jadi langsung gitu. Setahu gue sih gitu. Tapi buat kalian yang lebih tahu mungkin bisa langsung drop di komen, karena gue sedikit agak paranoid ya dengan sesuatu berhubungan dengan era digital. Tapi dan sampai sekarang gue masih suka hal-hal old school kayak gini, teknologi jadul gini. So itu aja yang mungkin bisa gue ceritain tentang review HP Z250 ini. Jadi kalau kalian mau beli pun kalian bisa kunjungin langsung aja di Tokopedia gue di Siapa Tau Khilaf. Itu gue jual murah aja kok, tapi nggak dapat charger asli ya, cuma dapat charger kodok. So buat kalian yang tertarik bisa langsung datang aja ke Siapa Tau Khilaf. Dan buat kalian yang senang dengan video ini dan pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar atau di Instagram gue di Gerisaurus. Kalian langsung bisa DM di sana dan segala macam yang tanya. Dan untuk review kali ini mungkin gini aja deh. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe Siapa Tau Khilaf. Nanti kita akan review hal-hal lain lagi tentang barang-barang yang gue dapat di dunia maya sama di dunia nyata yang harganya jadul, langka dan murah. Dan juga gue ada sedikit announce, gue bakal adain yang namanya seperti storytelling tentang dunia maya zaman dulu sih. Jadi kayak kemarin gue setahun lalu gue ngupload tentang Cika Bandung, itu rame banget sih. Jadi kayaknya asik kalau kita bahas itu. So thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Gue Giri cabut dulu. Thank you, jangan lupa subscribe.